Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Aulia dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang isolasi dan identifikasi bakteri kitinolitik dari produksi pangan terasi udang lokal Sulawesi Tenggara serta uji aktivitas enzimatik yang disusun oleh Desi Kurniawat, Halimatus Sa'diyah R. Nurjanah dari kampus Bumi Tridharma Andonoho, Kedari, dengan jurusan Kimia FMIPA. Nah, udang termasuk salah satu komoditas andalan. Nah, salah satu produk yang dihasilkan yaitu berupa terasi udang, yang mana pada produksi terasi ini masih secara tradisional. Pada umumnya, udang memiliki kualitas yang bervariasi. Nah, mengapa demikian? Karena termasuk dalam golongan fermentasi spontan. Karena dalam pembuatannya tidak ditambah lagi sehingga pertumbuhan bakteri asam laktat serta aktivitasnya dapat dideteksi. Nah, kitin merupakan polisakarida yang banyak di alam dan merupakan polimer terbesar kedua setelah selulosa. Kitin ini bersifat tidak beracun dan tidak mudah terdegradasi sehingga dapat mempermudah untuk memodifikasi kitin dengan tujuan mengoptimalkan kegunaan maupun memperluas bidang aplikasi kitin. Kitin yaitu bakteri kitinolitik. Nah, kitinolitik merupakan proses degradasi biomasa kitin yang dilakukan oleh kerja sel mikroba. Nah, di sini ada jenis bakteri kitinolitik bawah sedimen, di antaranya ini ada Pseudomonas sp, ada Agrobacterium sp, ada Aeromonas hydrophila yang mendegradasi kitin dan memanfaatkan N-asetilglukosamin sebagai sumber karbon. Nah, di sini pada kajian mengenai terasi udang sebagai penghasil bakteri kitinolitik belum banyak dilaporkan. Nah, oleh karena itu, pada penelitian ini perlu dilakukan mengenai isolasi dan identifikasi bakteri kitinolitik dari produk pangan terasi udang lokal yaitu Sulawesi Tenggara serta uji aktivitas enzimatik. Nah, di sini ada metode yang digunakan pada penelitian. Yang pertama, ada pengambilan sampel mikroba. Yang kedua, isolasi kitin dengan menggunakan beberapa tahap, yaitu tahap pertama dengan deproteinasi, yang kedua tahap demineralisasi, dan tahap yang ketiga yaitu dekolorisasi. Nah, yang ketiga ada pembuatan koloidal kitin. Keempat, isolasi bakteri pada terasi udang. Nah, dengan cara yang pertama penumbuhan bakteri pada sampel terasi, yang kedua seleksi bakteri kitinolitik dengan melibatkan zona bening di sini, yang kelima ada metode yaitu karakteristik dan identifikasi fenotip isolat yang terpilih. Yang pertama yaitu diuji morfologi bakteri dengan metode seri pengejar. Ada pewarna gram. Nah, dari hasil yang didapatkan apabila bakterinya berwarna keunguan berarti dia ini positif, dan sedangkan apabila bakteri ini berwarna merah akan bersifat negatif. Kemudian ada pula di uji biokimia. Yang pertama uji fermentasi karbonhidrat, yang kedua uji hidrogen sulfida. Nah, yang keenam ada penentuan kurva pertumbuhan. Yang ketujuh ada pengukuran aktivitas enzim dengan aktivitas kinase yang diukur dengan metode Scales. Dan yang ke-8 ada penentuan aktivitas kitinase. Nah, kemudian di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengambilan sampel terasi udang. Nah, pemilihan sampling pada penelitian ini didasarkan pada perbedaan warna, yakni warna berwarna merah terang, merah pudar, coklat terang, coklat pudar. Yang diuji yaitu terasi bermerek, dan yang satu lagi terasi yang tidak bermerek dengan pH yang dihasilkan yaitu 7. Nah, mengapa dibedakan? Bertujuan untuk menghasilkan bakteri kitinolitik. Nah, pada tabel tersebut dapat kita lihat data sampling terasi udang lokal Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian ada isolasi dan bakteri. Pada tahap ini bertujuan untuk memperoleh spesies bakteri tunggal dalam bentuk koloni yang terpisah. Nah, dapat kita lihat pada tabel indeks kitinolitik pada isolasi terasi udang yang menghasilkan isolat bakteri dari sampel terasi ini, bahwa sampel E1 menunjukkan aktivitas bakteri kitinolitik yang mempunyai angka yang paling tinggi yakni 1,32. Nah, sampel tersebut memiliki warna merah pudar yang menunjukkan bahwa warna yang terdapat pada terasi udang tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri, karena warna yang dihasilkan pada bakteri tersebut merupakan warna dari pigmen udang
udang itu Kemudian yang sendiri. ketiga ada identifikasi isolat terpilih. Nah, dari hasil pengamatannya terdapat bentuk morfologi koloni bakteri kitinolitik. Nah, yang merupakan isolat berbentuk diplococcus. Nah, sebagian besar dari isolat ini berwarna merah karena bakteri ini merupakan bakteri anaerob yang salah satunya adalah bakteri Pseudomonas yang bersifat gram negatif. Morfologi dan hasil uji biokimia isolat pada E1 menunjukkan ciri-ciri dari genus Pseudomonas yang merupakan dari filum Protobacteria. Nah, genus Pseudomonas ini terdiri dari sejumlah gram negatif yang memiliki bentuk sel bulat dalam bentuk tunggal maupun berpasangan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, isolasi bakteri kitinolitik pada terasi udang lokal Sulawesi Tenggara yang mampu mendegradasi kitin ditandai dengan terbentuknya zona bening dengan indeks kitinolitiknya yaitu 1,32. Nah, yang kedua, kesimpulannya karakteristik bakteri yang telah dilakukan memiliki ciri-ciri berwarna merah, bentuk tepian koloni tidak rata, bentuk sel koloni diplococcus, bersifat gram negatif, dan dia ini termasuk ke dalam Pseudomonas aeruginosa. Nah, yang ketiga, kesimpulannya yaitu aktivitas ekstra enzim kasar bakteri kitinolitik dalam mendegradasi kitin yaitu sebesar 12,82 UMR. Sekian pemaparan saya mengenai jurnal ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.